Kabar menyedihkan untuk kita semua, karena di bulan Mei di tahun 2023 ini, toko rada-rada sepi ya, di mana hampir semua kategori itu menurun. Ada beberapa kategori lain itu yang naik, dan mungkin toko-toko yang mempunyai produk-produk yang lebih legit itu bisa naik. Tapi secara average, kalau gue perhatiin rata-rata, toko online itu pada menurun. Kira-kira kenapa ya? Kemudian kalau gue prediksi, mungkin bisa sampai bulan Juni 2023. Tapi kita lihat saja ke depannya, apakah di bulan depan ada kenaikan atau enggak, atau mungkin di akhir bulan ini. Namun, apa sih yang terjadi? Kenapa toko di bulan Mei, di minggu kedua dan minggu ketiga ini, itu tokonya agak drop secara traffic dan orderannya? Sudah pasti salah satu faktornya adalah karena faktor libur lebaran. Bisa dibilang waktu lebaran kemarin, orang-orang banyak yang menghabiskan uang. Dan waktu libur lebaran itu benar-benar lama. Ada yang liburnya sampai 2 minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Jatuhnya seperti balas dendam ya, karena di tahun lalu mungkin liburnya tidak terlalu lama, udah gitu masih rada-rada takut pandemi, masih takut soal ya wabah-wabah. Tapi di tahun ini bener-bener kayak dibalas dendam, kemudian ada tanggal merah juga, jadi dibabat tuh langsung 1 bulan. Bahkan beberapa klien gua itu masih ada yang libur sampai hari ini. Namun, ada beberapa hal lain yang pengen gua bahas di sini. Jadi yang pertama adalah, kebanyakan customer waktu lebaran kemarin dan di bulan ini, banyak yang membeli via offline, bukan via online. Agak berbeda ya, di mana banyak customer yang membeli offline, bukan online. Bukan karena online nggak laku, tapi kebanyakan ini belanja offline karena sekalian jalan-jalan. Wajar, ketika dia pengen jalan-jalan, pengen mencari hiburan, sudah lepas masker dan sebagainya, liburnya juga masih berasa sampai hari ini, itu kebanyakan mereka mencari experience di luar, kemudian belanjanya juga di luar sekalian, sehingga market terbagi, ada yang offline dan ada yang online. Itu nggak apa-apa banget, malah bagus, dunia ekonominya baik-baik saja. Karena ada yang belanja offline, ada juga yang belanja online. Kita nggak bisa paksa untuk semua orang harus belanja online. Nggak boleh gitu juga. Nanti yang offline-offline pada tutup dong. Jadi menurut gue ini dampak yang baik juga. Ya bisa dibilang secara merata lah, yang offline maupun online. Namun nggak perlu khawatir, tetap di-maintain toko lu karena online akan tetap berjalan dengan baik. Emang lagi timingnya begini aja. Kemudian karena libur lebaran yang cukup lama dan masih banyak banget toko-toko yang tidak meliburkan toko, dan ini unpredictable di mana pada liburnya sampai 2 minggu sampai 1 bulan lebih, sehingga banyak toko-toko yang terkena penalti karena masih buka. Banyak toko yang berpikir waktu durasi pengiriman yang udah pas ketika buka toko ternyata supplier masih pada libur, importir masih pada libur, pabrik-pabrik juga masih pada libur karyawannya, sehingga produksi barang-barang jadi terlambat. Karena terlambat, berdampaklah kepada toko-toko online. Banyak banget yang terkena penalti. Baik penalti karena keterlambatan pengiriman, atau karena pesanan tidak terselesaikan. Wajar. Karena salah satu toko yang terkena dampak keterlambatan dan tidak penyelesaian pengiriman karena barang belum ada, karena dari pabrik dan sebagainya, adalah toko gue pribadi. Salah satu toko gua itu terkena penalti yang cukup dahsyat ya teman-teman ya, sehingga dari power merchant di Tokopedia hilang, status Star Plus di Shopee juga menghilang. Memang menyebalkan ya, namun mau bagaimana lagi? Karena kita nggak bisa memaksa. Mereka juga butuh liburan, karyawannya juga pada liburan. Bahkan karyawan gue juga pada liburan. Sehingga tahu gitu gue liburin toko, dan gue nggak prediksi sehingga ordernya terlalu meledak, bener-bener kayak gue nyetok barang banyak, tiba-tiba langsung habis. Sedangkan libur belum selesai, dan ketika waktu pembatalannya udah mau selesai nih, udah mau di limit nih teman-teman, udah merah, barangnya belum ada. Mau nggak mau, gue meminta customer untuk membatalkan. Namun ada customer yang tidak membatalkan juga, tidak membalas chat, sehingga ya cancel. Nah, di sini gue pengen tahu juga teman-teman, apakah teman-teman juga mengalami kejadian yang serupa, di mana kalian ini ketika buka toko atau meliburkan toko terus akhirnya buka, tapi pesanan tidak terselesaikan karena ya pengirimannya lebih lambat, karyawan belum pada masuk, produk-produk belum pada ready, pabrik, importir, dan sebagainya masih belum ready, sehingga pembatalan otomatis dan keterlambatan pengiriman jadi sangat tinggi. Apakah tahu kalian juga mengalami hal yang serupa? Coba deh komen, kita saling ngobrol aja di komen ini. Udah pasti penalti yang banyak, medal yang hilang, akan berdampak kepada traffic dan orderan, sehingga ada penurunan. Jadi, udah market lagi kurang baik, toko juga terkena penalti, jadinya sama-sama membuat double kill ya, double combo, sehingga akhirnya toko mulai drop. Tapi tenang, nanti juga bisa naik lagi, yang penting kalian maintain. Nah, saat ini adalah momen yang bagus banget buat teman-teman di sini yang seller di online untuk memaintain dan memaksimalkan internal kalian.
Stok opnam, ngelihat stok-stok barang yang dead stock, yang kurang berjalan atau yang lagi kencang-kencang. Sehingga kalian harus ngelisting nih. Itu memakan waktu yang cukup lama. Kemudian, menambah skill internal kalian dan memperbaiki internal kalian. Upgrade skill kalian, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di karyawan kalian. Lalu tambah skill baru untuk karyawan kalian supaya bisa lebih berkembang toko kalian dan internal kalian. Dan jangan lupa untuk optimasi produk kalian. Karena udah banyak banget, behavior udah berubah, apalagi habis lebaran, kalian harus optimasi lagi toko kalian, optimasi lagi produk kalian. Jangan didiemin, tidak baik. Buat tim kalian menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Jangan sampai kalian terlalu cuek sebagai owner. Karena tim kalian adalah yang bisa membuat toko kalian itu berkembang. Jadi kalau misalnya ibarat catur, kalian adalah set, teman-teman. Catur yang warna hitam atau putih, kalian set. Nah, tim kalian adalah tim perang kalian supaya bisa berkembang lagi tokonya. Jadi, bener-bener harus dicek, teman-teman, untuk internal kalian. Jangan dicuekin. Lalu, jangan lupakan mengenai produk baru. Ingat yang tadi gue bilang, behavior berubah. Udah masuk bulan baru lagi, teman-teman. Sekarang adalah kuartal 2. Kemungkinan besar akan ada banyak sekali produk-produk baru. Ketika produksi sudah buka kembali, mereka udah mulai memikirkan untuk memunculkan produk baru. Jadi jangan tinggalkan produk baru. Karena produk baru itu bisa membawa traffic dan orderan baru, teman-teman. Dan kita nggak pernah tahu apakah produk baru tersebut bisa menjadi produk hero di toko kita atau enggak. Sehingga jangan tutup mata untuk nggak mau upload produk baru. Karena toko sendiri itu kalau misalnya nggak mau up to date, akan sangat disayangkan. Karena kita bisa curi-curi traffic dan bisa curi-curi orderan lebih banyak dari produk baru tersebut. Karena kita nggak pernah tahu apakah produk tersebut itu bisa meledak di market atau enggak. Jadi, kenapa nggak dicoba aja? Dan kalian juga bisa membuat produk tersebut menjadi viral, menjadi populer karena usaha kalian sendiri. Tanpa perlu harus menunggu market keburu meledak. Kalian bisa ledakin produk baru tersebut melalui marketing kalian sendiri. Nah guys, that's it, segitu aja video kali ini. Itu adalah beberapa alasan dan solusi dari gua mengenai di bulan Mei, di minggu kedua dan minggu ketiga ini yang sedang drop marketnya. Jadi jangan sedih karena semua toko mengalami kejadian serupa. Karena banyak banget yang DM gua, kok market lagi turun ya? Kok market lagi turun ya? Iya, market lagi turun teman-teman. Karena toko gua pun lagi ada penurunan. Jadi wajar-wajar banget. Karena kayaknya aneh banget kalau misalnya setiap bulan toko lo tuh bisa naik. Itu kayaknya terlalu mencurigakan ya teman-teman ya. Sehingga menurut gua namanya kita jualan ada naik ada turun. Yang penting kita selalu maintain. Dan ketika ada penurunan, itu turunnya bukan yang parah banget. Kemudian kita kejar lagi supaya bisa naiknya lebih banyak lagi daripada yang kemarin. Yang penting kalian terus maintain produk kalian. Yang penting kalian terus memaintain internal kalian, karyawan kalian, produk kalian, optimasi. Lalu ada momen di mana market udah mulai kembali, kalian udah siap berperang lagi. Dan ingat, stok opnam, teman-teman. Karena gue yakin produk-produk di toko kalian udah banyak yang mungkin udah ketinggalan banget, udah jarang keluar stoknya. Udah kalian habisin aja, jadiin duit, kemudian bisa nge-restock. Atau mungkin bisa membeli produk-produk baru yang bisa membawa dampak positif untuk toko kalian. Semoga beruntung di bulan minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Mei dan di bulan Juni. Semoga terus berkembang toko kalian. Jangan pernah takut, jangan pernah pesimis. Online shop akan tetap legit. Ditunggu video-video baru dari channel Rio Gandhi. Semoga membantu. Dan jangan lupa yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join. Linknya di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/Rio Gandhi. Dan yang mau nanya soal jasa konsultan atau mungkin kelas-kelas offline gue, silahkan hubungi ke nomor yang ini. Nomor yang ini teman-teman ya. Dan ada kemungkinan besar mungkin di Jakarta, mungkin di bulan Juni atau mungkin bulan Juli, gue akan open kelas teman-teman. Ya udah lama banget ya. Terakhir gue open kelas kayaknya tahun lalu teman-teman dan baru sekali. Dan ini akan menjadi kelas kedua gue. Mungkin ya teman-teman ya. Yang penting kalian terus stay tune di YouTube gue. Stay tune di sosial media gue, di Instagram tentunya, karena gue sering banget update-update mengenai kelas atau apapun di Instagram gue. Lebih sering daripada TikTok maupun YouTube. Ya, jadi silahkan di-follow sosial media gue, terutama Instagram. Semoga membantu video ini, menambah experience baru, dan kalian mendapatkan insight baru, dan ya kalian nggak perlu takut lagi. Rio Gandhi, peace out.